Ayat hari ini adalah Markus 14, ayat 32-42. Mari kita baca bersama. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya, sekiranya mungkin, saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Setelah Yesus dan murid-muridnya berbagi perjamuan kudus, mereka bangkit dan berjalan. Mereka menuju ke sebuah tempat yang bernama Bukit Zaitun, yang berada di sebelah timur Bait Suci dan menghadap ke Bait Suci. Di Bukit Zaitun, yang besar itu, di antara perbukitan yang landai, ada sebuah taman yang disebut Getsemani. Itu adalah tempat datar yang biasa Yesus datangi untuk berdoa. Malam itu, setelah menikmati perjamuan, Yesus pindah ke Bukit Zaitun bersama murid-muridnya. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke tempat yang lebih dalam di Getsemani. Hanya ketiga murid ini yang ia bawa ke tempat yang lebih dalam. Ketika Yesus mendekati tempat berdoa, ia memandang ketiga muridnya dengan hati yang penuh kesedihan dan berkata, "Berdoalah bersamaku di sini. Berjaga-jagalah dalam doa." Kemudian, Yesus pergi sendiri untuk mulai berdoa. Adegan inilah yang tertulis dalam Markus 14 ayat 32-34. Sosok Yesus yang berada di ambang penyaliban, yang merupakan tujuan dan puncak hidupnya, sangat kontras dengan sosok murid-muridnya yang juga menghadapi salib itu. Kita melihat Yesus berdoa dengan sekuat tenaga, dengan hati yang sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Namun, apa yang dilakukan oleh murid-murid di sampingnya? Mereka tidak dapat menahan kantos tertidur. Terus-menerus tertidur. Mengenai alasannya, Yesus berkata dalam ayat 38, bahwa keinginan hati mereka memang ada, tetapi daging mereka lemah. Masalahnya adalah karena kelemahan daging. Setiap manusia memiliki kelemahan ini. Dalam hati kita menginginkan kebaikan. Dalam hati kita membuat keputusan. Dalam hati kita berketetapan untuk mengikuti Tuhan. Namun ketika kita terbelenggu oleh keterbatasan daging, kita akhirnya jatuh ke dalam pencobaan dan tertidur secara rohani. Sosok Yesus dalam nas hari ini menunjukkan kepada kita satu lagi fakta penting. Yesus adalah Allah yang sejati dan anak Allah. Namun nas hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa ia juga datang dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, sama seperti kita, ia merasakan ketakutan dan penderitaan, dan ia memiliki kesulitan hati saat akan dipisahkan dari Allah. Ia memiliki keinginan untuk menghindarinya. Saya akan membacakan sekali lagi firman Tuhan dari ayat 34 hingga 36 hari ini. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Amin. Penderitaan yang bahkan Yesus yang datang dalam tubuh manusia ingin hindari, bukanlah sesuatu yang abstrak atau kiasan, melainkan penderitaan yang nyata. Oleh karena itu, di hadapan penderitaan itu, Yesus terus-menerus tinggal di tempat doa di hadapan Allah. Inilah poin yang penting. Murid-murid yang terperangkap di bawah daging memang lemah, tetapi Yesus yang datang dalam tubuh daging juga lemah. Situasinya sama, yaitu terperangkap dalam tubuh daging yang lemah. Namun hasilnya sama sekali berbeda. Mengapa? Karena metodenya berbeda. Jika para murid hanya tertidur karena terbawa oleh kelemahan, Yesus, meskipun memiliki kelemahan, datang ke hadapan Allah dan tinggal di tempat doa.
Perbedaan inilah yang menciptakan semua perbedaan. Yesus ingin menunjukkan kepada kita jalan untuk mengalahkan kelemahan daging. Jalan untuk mengalahkan kelemahan daging adalah doa. Doa bukanlah tempat di mana orang yang tidak memiliki kelemahan datang dengan berani ke hadapan Allah, melainkan tempat di mana orang-orang lemah datang ke hadapan Allah. Itulah tempat doa. Kita tidak dapat datang ke hadapan Allah dan berbicara karena kita memiliki segalanya, tetapi karena kita tidak memiliki apa-apa. Karena di dalam hati kita hanya ada dosa, maka kita harus datang ke hadapan Allah dan memohon. Itulah doa. Karena itu Yesus berkata kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ketika pencobaan datang dalam hidup kita, ketika hati kita hancur, ketika kita menghadapi kenyataan yang ingin kita hindari dan lari darinya, Yesus berkata kepada kita seperti ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus berdoa 3 kali. Pertama, ia berdoa, ambillah cawan ini daripadaku. Namun, seiring doanya menjadi lebih dalam, arah doanya berubah. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dan setelah ketiga doa ini selesai, sosok Yesus benar-benar berubah. Ketiga doa ini pastilah tidak mudah. Nama tempat Getsemani, tempat Yesus berdoa hari ini, adalah kata gabungan dalam bahasa Ibrani dari Get, yang berarti pemeras, dan Shemen, yang berarti minyak. Get Shemen artinya alat pemeras minyak. Pada waktu itu, di Israel dan Bukit Zaitun, ada banyak sekali pohon zaitun. Buah zaitun itu dimasukkan ke dalam alat pemeras, dan minyaknya diperas sekitar 3 kali. Perasan pertama yang keluar adalah minyak extra virgin, minyak murni yang bisa dimakan. Perasan kedua menghasilkan minyak yang digunakan untuk memasak. Terakhir, perasan ketiga yang keluar bersama ampas dan bijinya menghasilkan minyak untuk menyalakan pelita. Doa yang Yesus panjatkan sebanyak 3 kali dalam nas hari ini menunjukkan bahwa ia mengalami penderitaan seperti diremukkan di dalam alat pemeras zaitun itu. Sosoknya yang berdoa hingga keringat dan darahnya bercucuran adalah doa kasih, di mana ia menghancurkan seluruh keberadaannya dan sepenuhnya menyerahkan diri di hadapan misinya. Yesus mempersembahkan doa pemerasan minyak di hadapan Allah, doa kasih itu. Setelah waktu kesabaran dalam doa, waktu pergumulan di hadapan Allah itu selesai, ia sekarang datang ke hadapan para murid dan berkata, "Aku Dani, bangunlah dan mari kita pergi bersama." Ia tidak lagi menghindarinya. Ia tidak lari dari situasi yang penuh masalah. Ia dengan berani bangkit dan berjalan di jalan itu. Jika kita melihat tatapan Yesus, bagaimana pada awalnya saat ia berdoa? Tatapannya menghadap ke tanah saat berdoa. Berbeda dengan orang Yahudi yang biasanya berdoa sambil berdiri dengan tangan terangkat, hari ini Yesus berlutut dan bersujud ke tanah saat berdoa. Dan setelah 3 kali berdoa, tatapannya berubah menjadi tatapan yang menatap lurus ke sumber masalahnya, yaitu mereka yang datang untuk menangkapnya. Ia tidak berkata, "Aku suka di sini. Aku ingin tinggal di sini." Melainkan kita melihat melalui firman hari ini bagaimana ia bangkit dan berjalan bersama, melangkah mantap di jalan misi yang telah Allah berikan. Di antara semua itu ada doa. Saudara-saudari yang terkasih, sejujurnya secara manusiawi, cawan ini adalah cawan yang tidak dapat diminum. Jalan ini adalah jalan yang tidak akan pernah bisa dilalui. Ini adalah jalan yang ingin dihindari, jalan yang ingin dilalui dengan melarikan diri, dan jika mungkin, jalan yang ingin dielakkan. Itu karena di dalam diri kita ada kelemahan daging. Namun, Yesus telah menunjukkan bahwa orang yang berdoa dapat berjalan di jalan itu. Kita juga masih duduk di sini dengan kelemahan daging. Kita duduk di hadapan Allah dengan masalah hidup kita. Kita hanya duduk tanpa tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi. Namun, Yesus berkata bahwa kalian yang berdoa dapat berjalan, bahwa kalian yang berdoa dapat menerima cawan itu. Orang yang berdoa dapat hidup dengan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita bukan hanya ada untuk hidup dengan memandang dunia ini saja, tetapi ketika kita memandang dunia ini dan berdoa, saya memberkati dalam nama Tuhan, agar hari Anda dan saya menjadi hari di mana kita memandang misi yang diberikan Tuhan, dan berjalan dengan penuh kekuatan ke arahnya. Marilah kita mulai dengan doa. Dan kita harus bertahan dengan doa. Dan kita harus menang doa. Saya berdoa agar hari ini menjadi hari yang diberkati di mana Anda dengan berani berjalan di jalan yang telah Tuhan berikan, hari yang penuh kekuatan bagi seorang utusan.